Kemudian, wa fiddin azza wa iyyakum, berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inasi. Jasim Al-Inasi, dia adalah Rais Lajna Al-Qara Al-Afriqiyah di Jam'iyat Ihya Turath. Dia adalah pimpinan cabang Ihya Turath untuk benua Afrika. Untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihya Turath bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jasim sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihya Turath dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihya Turath benar-benar menjalankan petua pembesar dan pendiri mereka yaitu Abdurrahman Abdul Khalid untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerja sama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihya Turath. Nah, kemudian kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jam'iyah Ihya Turath. Ihya Turath punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihya Turath. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerja sama dengan Ihya Turath ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini. Bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaallah. Kemudian di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan inna aghlaba al-jam'iyat al-khairiyah al-'amila fi as-saha al-islamiyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik. Permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. Disebutkan apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi. Kalau dikatakan targetnya sama, oh ya Ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan syubhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan, wahya, target-target tersebut adalah tatalakhas fi amrayni hamain, tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyadah al-islamiyah al-ghaibah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti
bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Tidak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah Khawarij, yang disimpulkan oleh Jami' Ihya Turath, bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang Islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah muslimin. Dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana atau yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jam'iyah Ihya Turath yang bernama Ahmad Baqir mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ihya Turath berada di atas manhaj al-Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba' harakat Islamiyah. Telah berkumpul kami, yaitu 4 kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Baqir, saya sendiri, wa Ismail Asy-Syaffi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid At-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamish hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa a'lanna fihi. Kami bergabung dengan 4 kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Abdul Muhsin Jamal, seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Apa manhaj Khumaini? Sunni apa Salafi? Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah, Al-Imamiyah yang ekstrim. Ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, pengikut manhaj Al-Khumaini. Duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya Turath. Bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikiankah Ahlus Sunnah membimbingkan? Demikiankah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya? Nah, kemudian dia lagi mengatakan dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyyin fahadihi tutlaqu ala al-tajammu'at
as-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Baqir, kalau disebut kata al-islamiyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh Ihya Turath juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar Ihya Turath terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Baqir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya Turath, bahwa kalau kalimat al-islamiyin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamiyin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Ihya Turath menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam, Islamiyin, yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid, kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah, sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat, diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidhah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwan fillah, azza wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajna Az-Zakawat was-Sadaqat fi Jam'iyat Ihya Turath Fara' Mantiqat Al-Qadisiyah. Sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan kepala bidang zakat dan sedekah. Jadi Ihya Turath itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sedekah di Jam'iyah Ihya Turath untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa, disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua. Ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement sikap tokoh-tokoh Jam'iyah Ihya Turath. Pada bulan April tahun 2004, orang ini mengatakan, da'a sumu Rais Al-Wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyat as-sunnah wa-syi'ah wa jam'iyyat an-naf' al-'am dawriyatan
kul 3 ashhur atau 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadzal watan. Kata Abdurrahman Al-Kandari ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang syiah? Nah. Adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang manhaj, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat? Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh Ihya Turath. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Salah seorang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal. Kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh Ihya Turath mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaallah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il Al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il Al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Wakil ketua Yayasan Ihya Turath. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Abdurrahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq Al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya Turath yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid, perintisnya. Tariq Al-Isa. Kalau Wa'il Al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turath, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Ihya Turath. Ya. Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan, arahan-arahan Jam'iyah Ihya Turath. Kita lanjutkan. Berikutnya, pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nashi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Litajammu' Al-Islami As-Salafi At-Tabi' li Jam'iyat Ihya Turath. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi.
Masya Allah. Partai ya, Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa Salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya. Jubirnya, di mana partai ini? Apa kaitannya partai ini dengan Ihya Turab? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya Turab. Ya. Barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nashi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz asy-Syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak membikin kalian gundah, membikin Anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah. Tokoh ini menyatakan Salim An-Nashi, la abadan la yuz'ijuna al-buruz asy-Syi'i. Tidak sama sekali kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat kami sedih atau gundah. Allahu akbar. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ihya Turab itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan. Arju, dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menggagalkan kekuatan tersebut, untuk dijegal. Siapa? Dia dalam persaingan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wan nuwab Syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan Syiah dan partai Syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum Syiah. Jadi kaum Syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Baqir, juga salah satu pembesar Ihya Turab dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan, akhubuha fil khamisah bida'min salafiyyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah. Tokoh besar Ihya Turab ini, dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan Salafi. Masya Allah. Ada Salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah Salafi yang mana ini? Nah, barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara Sunnah dan Syiah.
Nah, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, kemudian dia melanjutkan, qala annahu yahtafizu bi'ilaqat jayyida ma'abna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya, Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syi'i, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, itu ucapan siapa tadi? Ahmad Baqir. Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Disebutkan disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qadas di Kuwait. Dzukira mahrajan khitabi uqima fi nadi Kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasadat lahu al-quwa asy-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fil Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi an-Naib Fahad Al-Khana kalimatan niyabatan 'an at-tajammul Islami salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad Al-Khana. Fahad Al-Khana, dia adalah salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab. Salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab namanya Fahad Al-Khana. Dalam orasi politik itu tadi, dia mengucapkan orasinya mewakili Partai At-Tajammu Al-Islami As-Salafi. Kemudian di majlis itu pula, wa alqa Abdul Nabi Al-Attar kalimatan niyabatan 'an at-tahaluf al-Islami al-Watani. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdul Nabi Al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluf Al-Islami Al-Watani, partai pengikut manhaj Syiah Al-Khumainiyah. Qala wa rufi'at fi hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa a'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi dikibarkan spanduk-spanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah. Gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Libanon. Kelompok apa itu? Syiah Khumaini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ahli At-Turab dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya menyatakan Jam'iyah Ahli At-Turab bukanlah Jam'iyah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Makkah? Syekhuna Ubayd al-Jabiri ada di Madinah.
Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah Al-Bukhari, dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Mekah, ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Bazmul? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Falah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad As-Subai'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ihya Turat. Dari tahun ke tahun kalian membela Ihya Turat, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa Ihya Turat berada di atas manhaj Khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat. Berdiam 1000 bahasa. Ikhwani fiddin azzani wa iyyakum. Apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa Ihya Turat telah berhasil memecah belah salafi dengan dinar-dinarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustadz yang pulang dari Madinah itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar subhat-subhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwani fiddin azzanillah wa iyyakum. Semisal dengan yang tadi, terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya 2 kesimpulan. Bahwa Jam'iyah Ihya Turat adalah Jam'iyah yang berada di atas manhaj al-Ikhwanul Muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa Jam'iyah Ihya Turat benar-benar menjalankan prinsip dan akidah syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir, menjelaskan kesesatan Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru Ihya Turat mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami keluarkan dari Ihya Turat untuk mengelabui para masyayikh bahwa Jam'iyah ini telah berlepas diri dari Abdurrahman Abdul Khaliq. Demikiankah? Jawabannya nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa Jam'iyah Ihya Turat, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok, bahkan setingkat Syiah Rafidhah. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Ini adalah penipuan terhadap umat. Ikhwani fiddin, a'azzanallah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui beberapa keterangan tadi, kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga, yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya Turat berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslimin. 1.
Telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa ahli sunnah manhaj salafus salih dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan bagian dari manhaj ahli sunnah, bukan bagian dari metode ahli sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan halayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan, majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode ahli sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj ahli sunnah adalah kecenderungan untuk menenangkan masyarakat muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka. Bukan bagian dari manhaj ahli sunnah memanfaatkan afifiah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat dalam tanda kutip tentunya diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit kita masih ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, falyakhudh biyadihi wa yakhillu bih, in qubila minhu fadhak, wa illa faqad adda ma alaih." Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj ahli sunnah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sementara manhaj khawarij berbeda 180 derajat ala naqidin min manhaj ahli sunnah. Berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj ahli sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan, untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj ahli sunnah. Mari kita akan ikuti beberapa sikap kaum khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jam'iyat Ihya Turas, wakil ketua Jam'iyat Ihya Turas. Siapa namanya? Wa'il al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia? Dalam salah satu statementnya, Wa'il al-Husawi mengatakan, "Nahtarimu ra'yal malayin alladzina kharaju ila syawari' fi mudaharatin tunaddidu bil harbi al-qadima fil Iraq." قال وهي تمثل رأيا شعبيا قويا
yuskilu dhaghtan ala hukumatiha yahsabu laha muttakhidhi al-qarar alfa hisabin. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi, akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas dia mengatakan, kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar, dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwani fiddin, azan wa wa'yakum. Demikiankah ahli sunnah? Demikiankah tokoh ahli sunnah? Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah. Jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam. Justru akan mendatangkan efek negatif yang besar. Sabarlah kalian. Sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Ingat dan ikuti nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tokoh Sunni Salaf. Berbeda dengan tokoh Khawarij yang berpaham Khawarij. Dia justru akan memanfaatkan kondisi yang carut-marut itu tadi, memprovokasi rakyat, menambah kebencian rakyat kepada penguasanya. Kemudian berikutnya ucapan juga masih dari Wa'il al-Husawi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullah ta'ala an tatanaffas jami'u biladina al-arabiyyati al-muslimati abqal hurriyyah wa haqqa taqrir al-masir wa yazula at-tughah alladhina yajtimuna ala suduriha ila ghairi raj'ah. Kata Wa'il Husawi, wakil ketua Jamiah Yaturat ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nah, nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para tauhid yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para tauhid yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah, halla fakkara at-tugha fi dhalika al-mashhad al-ka'ib li akhihim alladhi tagha wa takabbara wa 'ala fil ardi wa qala lin-nas ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya subhanallah. Nah, bahasa-bahasa tauhid dan tughah itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya Turat. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan tauhid? Siapa?
kelompok Khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik kalau melihat polisi tauhid, melihat tentara tauhid. Nah, namanya tauhid itu maknanya kafir, berarti boleh dibunuh. Jadi ditanamkan kalimat tauhid atau yang semisalnya puha biasa terucap dari tokoh-tokoh ihya surat di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azza wa iyyakum, kembali Wa'il Al-Husawi. Kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian, yaitu bulan apa? Agustus, di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait, qala wa ma zilna nakhafu an nasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi at-tughah al-kufr alladhina yarkabuna dhuhurana wa yastaghilluna khairatina. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para tauhid yang banyak sekali. Mereka para tauhid itu sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita, dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka dalam setahun ini yang ternukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003 terulang setidaknya 3 kali, bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar, dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut. Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan seusai kita melakukan salat asar. Bismillah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.